ada perubahan dari segi usia. Jadi sekarang ini dengan usia 17 minimal 17 tahun 10 bulan ini sudah bisa mendaftar baik calon bintara maupun calon tamtama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu yang sudah bergabung di Wirabakti Podcast bersama saya PNS Endah Triastuti. Dan saat ini saya sedang bersama Komandan Korem 162 Wirabakti, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Syashul Arif SOS. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Endah. Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu menyertai Bapak dalam kesibukan yang luar biasa untuk Korem 162 Wirabakti. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini untuk kita berbincang-bincang di rekrutmen TNI ini Pak, izin. Baik, sebelum kita berbincang-bincang tentang rekrutmen TNI ini Bapak, Korem 162 Wirabakti ini di bawah naungan dari Kodam 9 Udayana yang merupakan satuan teritorial dari Kodam 9 Udayana. Apa sih sebenarnya tugas pokok dari Korem 162 Wirabakti, Bapak? Oke, kalau dari pertanyaan Bu Endah tadi memang saat ini Korem 162 Wirabakti itu memiliki peran yang sangat strategis dalam bidang kedaulatan negara dan juga ikut membantu program pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan juga di sini tugas pokoknya sangat kompleks, mulai dari pertahanan, aspek pertahanan hingga pemberdayaan masyarakat di wilayah. Demikian. Begitu kompleks ya Pak ya tugas dari Korem 162 Wirabakti. Nah, berhubungan dengan penyediaan tenaga dalam hal ini prajurit. Saya dengar ada proses rekrutmen TNI ini. Mohon izin mungkin bisa dijelaskan oleh Komandan. Betul sekali, untuk tahun 2025 ini memang ada rekrutmen untuk calon bintara gelombang 2, kemudian juga ada calon tamtama gelombang 3. Nah, bagi yang berminat silakan bisa mendaftar untuk tahun ini, peluang sangat besar. Berarti tahun ini ada 2 rekrutmen ya Bapak. Betul, izin. Ada 2 kali dari rekrutmen. Caba gelombang kedua dan Cata gelombang ketiga. Betul, kapan itu izin pelaksanaannya? Pelaksanaan tahun ini mulai pembukaan sudah berjalan ini, mulai 1 September nanti sampai dengan Oktober. Tentunya nanti akan lengkapnya bisa dilihat dari website yang ada di bawah ini. Silakan di bawah ini silakan dilihat. Itu lengkap semua persyaratan maupun kapan mulai pendaftaran. Sehingga jangan sampai terlambat adik-adik semua yang ingin mendaftar sehingga bisa ikut mengabdi kepada bangsa dan negara segera mungkin. Betul sekali Komandan. Pastinya banyak sekali persyaratan ini dari calon-calon prajurit. Kira-kira apa saja itu Pak persyaratannya? Persyaratan tentunya banyak sekali Bu Endah, dan itu juga bisa dilihat langsung di website di bawah ini. Karena memang mulai dia dari SMA saja kelas 3 itu sudah boleh bisa mendaftar. Jadi memang pentahapannya banyak, kemudian lagi persyaratan-persyaratan lainnya itu sangat banyak dan semua lengkap. Bisa dilihat dari website nanti ini. Baik, izin Komandan, mungkin ada hal yang baru ini dalam proses penerimaan rekrutmen TNI 2025 ini. Betul Bu Endah, memang itu disampaikan oleh dari pimpinan atas dari dalam hal ini Mabes TNI menyampaikan bahwa ada perubahan dari segi usia. Jadi sekarang ini dengan usia minimal 17 tahun 10 bulan ini sudah bisa mendaftar baik calon bintara maupun calon tamtama. Dan juga maksimal usianya ditambah menjadi 24 tahun. Jadi luar biasa peluang ataupun kesempatan yang panjang ini bisa dimanfaatkan sama adik-adik yang kemarin belum berhasil, diharapkan tahun ini bisa berhasil. Kemudian juga yang kedua tentang masalah tinggi badan. Tinggi badan memang untuk yang calon bintara saat ini dengan tinggi badan minimal 163 cm dan untuk tamtama minimal 158 cm. Harapannya dengan adanya perubahan ini animo masyarakat atau animo adik-adik untuk ikut daftar lebih banyak. Dan juga yang terakhir untuk nilai rapot Mbak Endah, bahwa tahun 2020 ini minimal ataupun nilai rapot itu adalah 65, kemudian untuk yang tahun
2021 sampai 2022 itu juga minimal nilai rapotnya adalah 68. Siap. Dan untuk yang pada tahun lulus 2023 sampai 2025 kelulusan nilai rapotnya minimal 70. Ini yang menjadi patokan. Ini untuk calon bintara. Ini di luar tamtama. Tamtama normal seperti biasa, bebas. Ya, nilainya. Demikian. Berarti itu perbedaan antara bintara dan tamtama. Betul, bintara. Memang karena levelnya bintara itu dia sebagai komandan regu nantinya tentunya dia akan lebih memimpin anggotanya lebih bagus untuk dia punya punya jenjang pendidikannya. Siap. Demikian. Siap, Bapak. Setelah proses dari pendaftaran secara online, setelah itu apa lagi sih komandan yang dilakukan oleh calon-calon prajurit ini? Biasanya setiap pentahapan itu mulai dari itu adalah tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah persyaratan untuk administrasi, Mbak. Persyaratan administrasi itu yang mulai dari tadi kelengkapan administrasi, kemudian juga yang kedua nanti ada kelanjutan dari segi jasmani. Nah, jasmani ini memang mulai dari kita harus lari. Kalau di tes di Angkatan Darat ini, baik itu tes calon bintara maupun calon tamtama, ini hampir sama. Dia harus tes dengan lari 12 menit. Diharapkan lari sekencang-kencangnya maksimal, sehingga nilainya makin bagus. Kemudian juga nanti itu ada Samapta B. Kalau lari tadi namanya Samapta A, kalau untuk tambahan Samapta B itu seperti ada push up, pull up, kemudian shuttle run. Nah, ini diharapkan juga memenuhi target dan harga dan nilai yang betul-betul bisa maksimal, sehingga itu yang akan diteskan. Dan ada tambahan renang. Nah, renang ini wajib nyampe 50 meter. Gaya apa saja? Di 50 meter harus sampai di 50 meter harus nyampe di finish itu. Baik. Selain tahapan tadi jasmani kan ada tes-tes lagi yang lainnya, izin komandan, mungkin selain tes jasmani apalagi yang tahapan berikutnya? Ada tes lagi nanti masalah wawancara. Wawancara itu adalah tes mental ideologi. Ini akan menggali, kemudian melihat sampai sejauh mana apa yang dilakukan, mulai dia dari kecil sampai dia besar. Kemudian ya itu tadi untuk menggali dan mewawancarai ideologi yang bersangkutan. Kemudian juga nanti ada lagi kegiatan setelah itu lanjut kepada psikologi. Nah, psikologi ini juga nanti dites bagaimana dia bisa masuk dengan tentara, apa dia betul-betul dengan paksaan atau karena memang dia ikhlas. Itu akan kelihatan pada saat tes psikologi nanti. Jadi betul-betul dibutuhkan yang profesional, yang sempurna untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Tapi ini sepertinya izin komandan, banyak sekali kita dengar nih tidak ada orang dalam tidak bisa lulus menjadi prajurit TNI. Ini menurut komandan bagaimana izin? Ini berita itu sebetulnya tidak benar dan memang tidak benar. Siap. Jadi kelulusan maupun keberhasilan itu tergantung calon yang bersangkutan. Siap. Kalau memang dia mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin dia akan berhasil, akan lulus dan lolos. Jadi itu tadi, agar disiapkan betul adik-adik pada saat mendaftar, baik fisiknya, akademinya, kemudian apalagi yang disiapkan, kesehatannya. Sehingga kalau itu sudah disiapkan, yakin, nggak perlu orang dalam, karena orang dalam itu nggak ada gunanya dan mereka tidak ada itu. Orang dalam tidak bisa meluluskan, tidak bisa dia membantu. Yang bisa membantu adalah diri sendiri itu tadi. Karena nilainya nanti akan transparan, disampaikan, hasil itu akan disampaikan. Jadi pada saat dia tes, dia gugur akan disampaikan apa dia gagalnya di mana. Ini akan disampaikan secara transparan. Jadi ini untuk sebagai perubahan nanti apabila dia akan mau tes ke tahun ke depan, dia sudah bisa memperbaiki kekurangan ataupun kelemahannya yang untuk tes tahun ini. Betul sekali. Berarti masih ada kesempatan juga bagi adik-adik kemarin. Betul, yang belum lulus, sekarang diberikan kesempatan 2 tahun lagi bertambah usia sampai 24 Jadi peluangnya sangat besar, Bu. Dan pastinya yang tadi kita sampaikan berarti itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Benar. Itu adalah oknum. Makanya kami berharap di sini jangan mempercayai oknum ataupun nanti ada pihak lain yang
sengaja mendekati ataupun meminta imbalan dan sebagainya supaya lulus, sekali lagi jangan dipercaya. Yakinlah bahwa dengan usaha diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, itulah yang akan dinilai dari panitia. Dan itulah keberhasilannya, dan itulah nanti yang menjadi bekal masing-masing. Jadi jangan ada yang percaya dengan seperti itu, dan jangan mau. Apabila ada, tolong segera laporkan melalui nomor telepon yang sudah ada, nanti akan disampaikan di link bawah ini dan dilaporkan siapa ataupun apa. Tapi yakinlah bahwa dengan kemampuan itu, kemampuan diri sendiri, yakin bahwa itulah yang akan kita nilai. Karena Angkatan Darat ingin mencari prajurit-prajurit yang betul-betul mempunyai kemampuan, baik dedikasi, jiwa, kesehatan, kemampuan. Apabila ada yang mempunyai prestasi yang olahraga yang bagus, silakan dicantumkan ini sebagai bahan kita, karena dengan prestasi itu mungkin akan menambah keyakinan bahwa yang bersangkutan bisa untuk diperjuangkan untuk bisa ke depan karyanya lebih bagus lagi. Berarti mendapatkan nilai plus ya Mendapat dari nilai plus, betul sekali. Pendaftaran atau seleksi tersebut. Betul, iya. Baik, sungguh luar biasa bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Komandan. Terima kasih atas waktunya. Dan tentunya jangan lupa kepada sahabat Wira Bakti, jangan tunda lagi untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, dan jangan tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya PNS Endah Triasuti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wira Bakti, mencintai, dicintai, dan dibanggakan rakyat.